katakan, jika aku dalam kesesakan, Engkau selalu menolongku Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbaik bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, oh Yesus Tuhanku. Terima kasih, terima kasih, Yesus Kau penyembuhku. Yesus Tuhan, Kau penolong hidupku. Terima kasih. Sebab tangan kanan-Mu senantiasa Tuhan menopang dan menolong kami ketika kami sudah tidak berdaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, berkenanlah Engkau mendengarkan dan menerima setiap doa ucapan syukur yang keluar dari hati setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami hingga saat ini. Semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk kesehatan yang Kau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bapa, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu, karena kami sungguh-sungguh merasakan, bahkan telah menerima kasih-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Kami telah menerima semua yang baik dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk boleh terus mengucap syukur kepadamu apapun yang kami alami. Demi Kristus Tuhan kami menaikkan doa dan permohonan ini. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, yang ada di sini semuanya pakai masker, tapi saya bisa lihat senyum karena matanya kan bentuknya lain kalau senyum ya. Terima kasih buat kehadirannya yang di Zoom ya tanpa masker jadi bisa kelihatan senyum. Saya ini senang banget lihat Ibu Ratna ini ya, kayaknya cantik. Dari tadi saya ngeliatin beliau nih, cantik banget ya. Terima kasih Tuhan karena kita boleh melihat saudari kita, ibu kita yang cantik. Nah saudara-saudariku masih kuat berdiri, masih mau goyang-goyang ya. Masih muda-muda yang ada di sini kan. Nah kita mau bergoyang, memuji, memuliakan Tuhan. Kita menari untuk Tuhan, amin. Kita mau katakan biar bumi ini berlalu. Biar bulan gak bercahaya lagi. Tapi kita percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah apa? Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala, syalalala, saya cinta Yesus. Syalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi syalala, syalalala, saya cinta Yesus. Yesus cinta saya, amin. Nah supaya lebih semangat nanti waktu syalala kiri kanan ya Bapak Ibu. Goyang kiri, goyang kanan. Yang di Zoom juga boleh lakukan di rumah. Atau juga saudara-saudari kami yang di YouTube ya. Karena semakin hari kebaikan Tuhan membuat kita semakin jatuh cinta kepadanya dan bertambah-tambah dalam, amin. Benar ya? Iya, berikan senyumnya yang termanis. Kamu katakan ku jatuh cinta padanya. Ya, goyangnya latihan dulu ya. Goyang kiri, goyang kanan. Amin. Asik Pak Wisnu, Pak Andreas. Ayo yang cewek jangan kalah dong. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus kekasihku. Syalalala ya kiri. Syalalala ya, saya cinta Yesus.
Haleluya. Nah, silakan duduk. Saya beri waktu mungkin yang di Zoom atau yang ada di tempat ini yang mau memberikan kesaksian. Bagaimana rasanya selama pandemi ini? Cuma 3 menit atau 2 menit saja. Silakan. Jangan malu-malu, Pak Wisnu nih. Ayo Pak Wisnu, sini Pak Wisnu. Pandemi jadi prodiakon ya Pak? Oh haleluya, provisiat Pak. Kalau selama pandemi ini saya Sini sih Pak, enggak usah jauh-jauh sama saya, prodiakon di sini ya. Oke, ya silakan Pak. perkenalkan saya Wisnu dari Cikarang. Saya rumahnya di Lemah Abang. Kalau di masa pandemi ini malah saya rasanya kayak nggak banyak kegiatan, jadi apa ya? Malah kayaknya malah nyantai di rumah. Nyantai di rumah, terus kegiatan gereja kan nggak terlalu ini kan. Pelayanan setelah mulai offline di gereja mulai bisa ini, jadi serasa itu memang kayaknya jadi malas jadinya, tapi tetap ada semangat untuk kalau ada kegiatan secara online di lingkungan kembali ini lagi. Oke, saya mau tanya Pak, selama masa online imannya agak turun nggak? Jujur. Jujurlah padaku. Kalau turun sih tidak sebenarnya. Kalau ada kegiatan tetap mau untuk Semangat. Ya, semangat. Wis, luar biasa, kita kasih tepuk tangan buat Pak Wisnu. Oke, salam sehat Pak, salam buat Ibu, Tuhan Yesus berkati ya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Nah Bapak Ibu, ternyata Pak Wisnu imannya tidak tergerus apapun yang terjadi. Jadi tadi cocok ya Pak, biar bumi bergoncang segala macam ya, iman terus di dalam Yesus. Haleluya. Oke, luar biasa. Ada lagi? Jangan takut. Oke. Nah, nanti di-share di grup ya, supaya kita bisa siapkan hati masuk dalam penyembahan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus di dalam kami, sehingga apapun yang terjadi di sekitar kami Tuhan, iman kami, pengharapan kami kepadamu tidak pernah pupus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, yang kami tinggikan dan agungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang menguduskan dan melayakkan kami untuk menaikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan inilah pernyataan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Katakan Bapak Ibu, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan. Sebab
sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Angkat kedua tanganmu, katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sikialana yalamase, haleluya, haleluya, iana iana yalamase, haleluya, 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 oh iana yalamabo, sikialana yalamase, haleluya, haleluya, sikialana yalamase, haleluya, 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 ipanaya ramabo, haleluya, 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 tiada yang mustahil bagi Yesus, kekuatan hidupku. Ku tinggikan, ku muliakan Kau, Yesus Tuhan. Kau yang berkuasa penuh dalam seluruh hidup kami Tuhan. Kami muliakan Kau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sekialana yalamase, ibaraya ramabo.
Kialana yala mahira sakara papa papa papa. Ibaraya namaste. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Penuhi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Penuhi kami dengan sukacitamu dan damai-Mu Tuhan. Hira sakara panaya ramabo. Hira papa 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 papa. Iba tangara papa 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 papa. Hira sakara papa papa papa. Terima kasih Tuhan. Rakara papa 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 papa. Sikia la 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 ya la 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 la. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau mau menganugerahkan kekuatan dan semangat yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menjamin masa depan yang gilang gemilang bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang tawar hati saat ini bangkit. Biarlah Allah Roh Kudus memberikanmu semangat, kekuatan yang baru. Tuhan yang memulihkan hatimu, Tuhan yang menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberi kami waktu dan kesempatan untuk duduk diam di hadirat-Mu saat ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan urapan yang baru kepada Ibu Ratna Nirmala. Sehingga ketika dia menyampaikan firman-Mu, firman itu memerdekakan setiap kami dan menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu yang mengatakan bahwa jalan-Mu bukan jalan kami. Biarkan firman-Mu ini membuka paradigma yang baru bagi kami, sehingga kami boleh hidup dalam pertobatan yang terus menerus. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Silakan Bu Ratna, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, shalom semuanya, baik yang di gereja, baik yang di onsite maupun yang by Zoom. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Kalau sampai nanti suara saya tidak terlalu jelas, mohon diberitahu. Terdengar. Karena saya jujurnya mendengarkan tim pujian suaranya agak kecil, ya. Tapi baik, shalom semuanya, kita berjumpa lagi. Kali ini kita agak tidak bertemu, khususnya dengan yang datang ke PD. Nanti mungkin kalau lain waktu ada kesempatan,
saya sudah mulai lebih berani lagi untuk keluar dan untuk tatap muka ya. Tapi baik, malam hari ini satu tema yang kita sepakati, jalan Tuhan bukan jalanku. Ya. Saudaraku, seperti di Yesaya 55 ayat 8 firman Tuhan kan bilang ya, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Berarti ya, kalau mau diberikan contoh-contoh sekilas di dalam kehidupan baik melalui tokoh kitab suci, Bunda Maria juga bisa masuk di dalam tema ini, jalanku bukan jalanmu. Bahwa kalau Bunda Maria punya satu rencana, yang pasti rancangan, yang pasti planning, yang pasti dia, ini sebagai contoh di awal, saya tidak membahas Bunda Maria ya. Dia pengen menikah, dia bertunangan dulu dengan seorang pria bernama Yusuf. Itu satu rancangan yang baik. Baik ya, untuk berkeluarga, menapak masa depan. Tapi ternyata begitu rancangan Tuhan datang, menentukan, merubah hidup Maria, sehingga jalan Maria, jalanku, jalan kita, bukan jalan Tuhan, gitu ya, tidak sama dengan jalan Tuhan. Sehingga rencana Maria, Tuhan berkata tidak. Mau dengan bahasa mudanya, kamu jangan menikah dulu dengan Yusuf, tapi kamu hamil dulu baru menikah dengan Yusuf. Itu sudah sesuatu yang berbeda, saudara. Ya. Walaupun toh memang dia nantinya berkeluarga dengan Yusuf, tapi ada satu jalan yang tidak pernah Bunda Maria sangka, jalan Tuhan yang bukan seperti atau sama dengan rencana atau jalan dia. Contohnya, saya memang sedikit mempunyai karakter, atau bukan sedikit ya, saya memang dari kecil muda ditempa oleh orang tua yang aktif bekerja. Saya bukan orang tua yang kaya raya, yang konglomerat ya, yang anak-anaknya cuman di rumah dan bersenang-senang, tidak ya. Saya bangga dengan kedua orang tua saya yang membesarkan anak-anaknya dengan berjuang. Dan anak-anaknya dilibatkan termasuk saya karena saya anak nomor 1. Sehingga hidup dari dulu sudah terbiasa hidup itu aktif. Hidup itu bekerja. Hidup itu tidak diam saja. Sehingga menikah, memang orang tua saya terlalu sayang, saya tidak diizinkan oleh orang tua saya. Agak kolot ya, papa saya itu tidak mengizinkan saya untuk bekerja di kantor. Nah, tidak diizinkan karena dia bilang katanya kalau di kantor tuh banyak orang jahat. Katanya bos-bos itu, direktur-direktur itu katanya suka mempermainkan sekretarisnya atau staf-staf wanitanya. Itu papa saya sudah tidak mengizinkan saya untuk bekerja di kantor. Saya menikah agak muda, bertemu dengan seorang suami juga yang tidak mengizinkan saya bekerja untuk membantu dia atau di kantor-kantor. Jadi seakan-akan apa yang menjadi rancangan saya, jalan saya, tidak ada yang mendukung. Ya. Tapi karena ini prosesnya bertahun-tahun sampai saya akhirnya setelah menikah, punya anak, berusaha bekerja sendiri, berusaha sampai pernah mau bersama dengan teman-teman itu buka toko untuk jual baju, ya, mau buka salon, mau bekerja di salon, semua itu sudah saya coba usahakan, tapi sepertinya tidak ada jalan. Kalau saya berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan saya minta pekerjaan, saya mau bekerja, rasanya saya merasa kalau saya bekerja itu saya berhasil, saya akan tidak malas, saya akan terus berusaha dan bertekun gitu kira-kira ya. Karena memang sudah terbentuk karakter itu dari muda ikut orang tua. Tapi seakan-akan tidak diizinkan.
Sehingga suatu saat titik di dalam kehidupan saya menyadari melalui pengalaman ayah saya mau meninggal, tapi mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Dan dari situ awal mula saya mengenal Tuhan Yesus dengan benar, bukan Tuhannya orang Katolik yang cuma di gereja saja ya. Kita datang pakai tanda salib, pulang juga pakai tanda salib, bukan pengalaman iman seperti itu, tapi pengalaman iman yang hidup, mengenal Allah yang sebenar-benarnya, mulai masuk mengikuti Tuhan, belajar baca firman, belajar berdoa dan sebagainya. Akhirnya jalan Tuhan memang bukan jalan saya. Saya dulu bercita-cita dengan setengah mati, saudara, kepengen jadi wanita karir. Dan saya yakin pasti kalau saya jadi wanita karir, saya akan berhasil. Tapi jalan Tuhan membentuk hidup saya tidak seperti jalan saya. Rancangan Tuhan tidak seperti rancangan saya. Sebentar stres, ada sebentaran merasa kenapa hidup saya tidak ada jalan. Tapi sekarang, saudaraku, tidak pernah terlambat untuk menyadari ada satu titik saya mengerti. Hidup saya harus bekerja untuk Tuhan. Hidup saya harus menjadi kulinya Tuhan. Harus menjadi pembantunya Tuhan. Harus menjadi stafnya Tuhan. Saya bertemu, seakan-akan suatu malam Tuhan ingatkan kau bekerja untuk aku. Ini sampai akhirnya sekarang saya menjadi seorang pembawa firman Tuhan, saya boleh bekerja apapun yang Tuhan minta. Dari saya punya hobi, dari saya punya kesenangan, waktu-waktu yang terikat saya harus relakan karena saya harus bekerja untuk Tuhan. Ini sharing awal. Ya, sharing awal bahwa ternyata benar Yesaya 55 ayat 8, jalan Tuhan bukan jalan itu. Yuk saudara, kita buka Yohanes 20. Ya. Mungkin kalau ada host, saya tidak terlalu pandai. Kalau ada host yang bisa menayangkan atau saudara yang di rumah bisa buka, di Zoom bisa buka Alkitab masing-masing, yang datang ke PD bisa buka Alkitab yang Anda bawa, yang mungkin host membantu menayangkan di komputer juga boleh. Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mari saudara, saya membacakan dulu ya. Sudah siap ya semuanya? Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya. Ya, terima kasih ya. Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Dan sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku,
sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, sampai ayat 18 saja. Terima kasih. Ya, saudara, mari kita melihat. Kenapa saya memilih bacaan ini? Karena ini menarik ya. Dikisahkan seorang manusia bernama Maria Magdalena. Kali ini contoh yang berikutnya dalam diri Maria Magdalena ini ya pasti dia punya sebuah harapan. Ya. Maria Magdalena punya satu keinginan. Ya. Dan dari harapan dan keinginan itulah yang kira-kira bisa membawa kita mengerti bahwa kalau itu tidak terkabul, maka itu bukan jalan Tuhan, gitu ya. Oke, Maria Magdalena, dia seorang kondisi yang kita baca sedang meratap dan menangis. Ya. Tetapi saudara, sedikit saya membahas kitab sucinya ya, sebelum kita menyimpulkan kepada tema. Ya. Maria Magdalena ini adalah, saudara tahu ya, dia seorang wanita yang berdosa. Seorang manusia yang berdosa. Kalau saudara boleh catat di Markus 16 ayat 9, Maria Magdalena ini hidupnya bergaul dengan setan. Ada 7 setan di dalam tubuhnya. Lalu ada yang mengatakan dia itu juga wanita yang berdosa, wanita pelacur gitu ya. Jadi hidup yang bergelimang dengan dosa. Ketemu Yesus. Pada saat bertemu dengan Yesus, Yesus merubah martabat Maria Magdalena yang berdosa itu menjadi seorang yang diampuni. Itu ceritanya, ya. Kisah yang kita baca ini, kalau saudara lihat di ayat yang ke Yohanes 20 ini, itu dimulai dengan kebangkitan Yesus. Jadi, menjadi pertanyaan di awal bahwa Yesus menampakkan diri pertama kali, kenapa ya kok ke Maria Magdalena? Mestinya Yesus itu seharusnya nih ya menampakkan diri itu kepada itu loh. Pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, bahkan yang tidak percaya kebangkitan. Orang-orang yang tidak percaya bahwa kalau memang sungguh benar Mesias, anak manusia yang datang ke dunia ini harus menderita, sengsara, mati, pada hari ketiga bangkit. Banyak kelompok agamis yang tidak percaya. Maka harusnya Yesus itu menampakkan diri kepada mereka pertama kali, orang-orang yang nggak percaya perlu bukti itu. Tetapi Yesus anehnya menampakkan diri kepada seorang pendosa yang diampuninya. Ya. Sebagai satu manusia dan figur yang bisa kita masukkan di dalam tema ini, jalan Tuhan bukan jalanku ya, kira-kira begitu ya. Tetapi akhirnya orang ini, Maria Magdalena ini kalau kita di akhir cerita, dia dengan gembira mengatakan, dengan sukacita mengatakan, jadi ya, aku telah melihat Tuhan. Ya. Kenapa gitu ya? Dengan begitu cepat manusia yang bernama Maria ini berjumpa dengan Yesus pertama kali dengan sikap ratap tangis. Dia menangis, dikubur. Ya. Karena dia yang hidupnya setelah berjumpa dengan Yesus, kira-kira ya, tidak lama dia mengikuti Yesus, mungkin karya Yesus 3 tahun ya, saudaraku. Saat dia bertemu dengan Yesus tidak terlalu jelas itu tahun keberapa,
tahun pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga. Intinya begitu singkat, Maria Magdalena ini mengikuti Yesus dan dia setia. Setia mengikuti Yesus. Bukan pada saat Yesus yang diurapi dengan kakinya dengan minyak narwastu oleh rambutnya, ya. Tapi setelah itu Maria Magdalena mengikuti Yesus, bukan pada saat Yesus sedang hebat-hebatnya mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, sampai membangkitkan orang mati. Tapi justru Maria Magdalena menunjukkan kesetiaan mengikuti Yesus sampai dia yang membersihkan darah Yesus yang pada saat Yesus dianiaya, yang diikat di satu batu kilangan yang besar. Yesus dicambuk, Yesus masih dianiaya oleh serdadu-serdadu, dan Maria Magdalena yang mengikuti Yesus dengan setia membersihkan darah yang ada di sekitar tempat itu, dan sampai dia mengiringi Yesus sampai di atas, Yesus di atas kayu salib. Dia bersama-sama dengan rombongan Maria, ibu Yesus, Yohanes muridnya, Maria Magdalena tetap eksis. Begitu cintanya dia sama Yesus. Begitu Yesus merupakan hidupnya satu-satunya. Buat Maria Magdalena tidak ada pilihan karena hanya Yesus satu pribadi Allah yang saat itu juga menjadi manusia, yang mau menerima dia, yang mau mengakui dia dengan martabatnya secara utuh. Maka buat Maria Magdalena satu-satunya. Jujur, belum tentu loh yang lain seperti Maria Magdalena. Maka pada saat dia mempunyai Yesus adalah satu-satunya hidupnya, Yesus mati. Dikubur. Maka di sini diperlihatkan seorang manusia yang berdosa bernama Maria Magdalena yang sudah diampuni Tuhan, hidup di dalam hancur hati. Hidup di dalam ratap tangis. Dia berdiri dekat kubur menangis dan dia sambil menangis menjenguk ke dalam kubur. Jadi kira-kira saudara, yang dia tahu Yesus mati, dia menangis di depan kubur dengan luar biasa, ada kesedihan yang tidak tertahankan. Kira-kira harapannya apa? Ini penting buat kita nanti menuju kepada sebuah kesimpulan. Harapan Maria Magdalena apa, saudara? Harapannya adalah ketemu dengan mayat Yesus. Minimal dia datang ke situ ingin berdoa, ingin memberikan bunga, ingin memberikan penghormatan untuk figur gurunya yang sangat dia agungkan dan harus meninggal. Ya, kira-kira itu toh harapan seseorang yang menengok ke batu kubur. Dan saudaraku yang terkasih, di situ diperlihatkan ada malaikat yang berdiri di ujung sebelah kiri, ada malaikat yang berdiri di ujung sebelah kanan. Dan malaikat itu menegur Maria Magdalena. Ya. Menegur dengan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara, sekarang saya mulai mengajak kita bersama-sama, ya. Maria Magdalena mempunyai big problem. Problemnya adalah kepengen ketemu dengan jasad Yesus di batu kubur. Tetapi ketika dia dilihat di batu kuburnya itu kosong. Mayat Yesus tidak ada. Ya, yang ada cuma dua figur malaikat di kiri kanan batu kubur Yesus. Ya. Jadi seorang yang menderita dengan ratap tangis, dengan hancur hati, mengharapkan sesuatu yang dia pandang di batu kubur itu, tidak ada. Saudara, di sini saya mengajak untuk kita merefleksikan bahwa saudara dan saya pada suatu saat juga mempunyai satu harapan seperti Maria Magdalena. Maria Magdalena mengharapkan di kubur itu dia menemukan jasad Yesus dan mungkin dia pengen melakukan penghormatan atau berdoa.
saudara dan saya juga punya satu harapan, dan itu pasti kita fokus melihat atau terus memikirkan apa yang kita inginkan. Sama seperti Maria Magdalena. Sehingga kalau manusia itu hidup di dalam kesedihan yang paling dalam, kehadiran sesuatu yang ilahi, Tuhan, itu adalah sesuatu yang ilahi. Malaikat adalah kaki tangan Tuhan. Malaikat adalah utusan Tuhan yang berdiri pas di depan Maria Magdalena. Dia tidak mampu melihat. Itu adalah utusan Allah yang ingin menyapa dia. Ingin menyampaikan pesan-pesan kepada Maria. Sehingga pada saat malaikat berkata, "Mengapa engkau menangis, Ibu?" Maria tetap kepada fokus persoalannya. Yaitu apa? Dia berkata, ayat 13, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ya, saudaraku, lihat di sini, saat kita juga hidup di dalam sebuah kesedihan yang paling dalam, mungkin mengalami depresi yang paling dalam, menurut kita, boleh dikatakan kita sulit ya, untuk bisa melihat kehadiran tangan-tangan Tuhan, kehadiran orang-orang yang diutus Tuhan untuk menyapa kita, mungkin untuk menghibur kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Maka, dan itu bisa manusia siapapun. Bisa teman kita, bisa pasangan kita, bisa anak kita, bisa siapapun. Ya. Tetapi jatuh-jatuhnya, karena kita sangat larut di dalam kesedihan, maka tanda-tanda yang sangat jelas, orang yang larut di dalam kesedihan, selain tidak mampu melihat atau menangkap kehadiran utusan Tuhan, tangan-tangan Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan menghibur kita, maka tanda kedua adalah dia akan mudah mempersalahkan siapapun yang berani mendekat. Maka malaikatnya diomelin. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Diomelin, saudaraku. Membuka komunikasi. Bagaimana cara Allah datang mendekati hidup kita yang sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan mempunyai persoalan berat. Maka Tuhan pun juga memakai siapapun dan itu butuh kita membuka komunikasi. Tetapi kalau seperti Maria di bagian awal, dia cuma bisa melihat masalahnya. Masalahnya pokoknya batu kubur itu kosong. Dia hanya mau tahu kalau batu kubur itu ada jasad Yesus. Selesai, cuman itu masalah Maria. Itu harapan Maria Magdalena. Nah, sekarang kalimat yang penting, saudara, ya. Yang ke ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, saudaraku, lihat. Jadi, kalau dari kronologi perikop yang kita baca, Maria melihat batu kubur terus ke depan ke arah sana ya, jadi ke arah pandangan kita ke depan. Ya, itu batu kubur itu adalah yang dinantikan Maria kalau ada jasad Yesus, mungkin dia tidak biasa selesai, paling menangisi dan berdoa atau memberikan penghormatan. Tapi kira-kira di saat seperti itu, dia merasakan ada orang yang datang dari belakang. Demikian juga jadi arah yang berbeda. Di sini yang saya mau mulai menyinggung kepada tema. Dia mengharap Yesus ada di depan mata dia, di mana matanya memandang batu kubur yang kosong. Tetapi ternyata Yesus datang dari belakang. Dan ayat 14 mengatakan, ketika Maria menoleh ke belakang. Menoleh. Oke ya, walaupun saya di Zoom sini,
Kalau saya memberikan gerakan menoleh begini ya saudaraku, begini menoleh. Ngelihat sebentar ke belakang. Saudara, di situ Yesus di belakang. Bisa nggak saya mengajak saudara dan saya merefleksikan bahwa saat kita di dalam hidup iman kita, cuman cukup melihat Allah dengan gerakan menoleh. Orang kalau menoleh bisa tahan berapa lama? Ya, orang kalau menoleh bisa tahan berapa lama? Tidak tahan. Pasti akan kembali fokus ke depannya. Betul? Dan fokus ke depan lagi yang terlihat apa? Batu kubur lagi yang kosong. Saudaraku, jujur selama ini kita mengikuti Tuhan, seperti tadi ibu pemimpin pujian menanyakan yang bersaksi, ada bapak-bapak yang maju, dan ibu pemimpin pujian menanyakan, Pak selama pandemi ini sharingkan, ayo jujur, imannya bagaimana? Mundur atau bagaimana? Tapi ternyata bapaknya menjawab dengan bersaksi dia lebih mantap imannya. Sebuah pertanyaan yang wajar, sebab masa pandemi dengan mudah, saudaraku, membuat kita mundur iman kita. Ya, karena kalau kita melihat Allah, beriman dan melihat Allah, contohnya gerakan menoleh itu tidak akan bisa bertahan lama. Itu sama seperti kalau pada saat kita menghadap Tuhan, hanya sekali-kali, ya hanya minggu kita ke gereja, ya pandemi nggak bisa offline menjadi online. Itu kan minggu saja, seminggu sekali. Atau gerakan menoleh itu yang hanya bisa bertahan sebentar, tidak fokus, tidak bisa lama, adalah pada saat di depan kita melihat COVID, yang di sana teman kita kena, saudara kita ada yang meninggal, saudara saya ada yang sesak nafas, itu problematika hidup kita. Di depan kita melihat pekerjaan yang kita cari belum dapat, sedangkan ini bagaimana? Ekonomi lagi sulit. Itu fokus masalah kita yang sampai membuat kita meratap dan menangis. Kalau Tuhan kita tempatkan hanya dengan gerakan badan kita, cuman menoleh sekali-kali ke gereja, sekali-kali perayaan Ekaristi, sekali-kali bersekutu, ikut PD, cuman sekali-kali sejam 2 jam. Dan setelah itu hari-hari sepanjang hari pandangan kita hanya fokus kembali ke depan. Sama seperti Maria Magdalena yang melihat batu kubur itu kosong. Demikian juga hidup kita melihat lagi kepada masalah kita. Memang tahu saudaraku, pandemi ini membawa dampak dan ekses yang luar biasa dan ini mungkin belum bisa kembali kepada kehidupan kita yang mungkin kita anggap dulu lebih enak dari sekarang. Beberapa, mayoritas seperti itu. Dan itu ke depan, tahun depan, belum tentu kapan kembali. Sekarang pertanyaannya, kalau kita terus hanya meratapi itu, saudaraku, batu kubur yang kosong itu, jujur, apakah sia-sia enggak? Dibanding dengan seperti Maria Magdalena ini pada saat dia menoleh ke belakang dan Yesus bertanya, Ibu, dan kata ibu boleh diganti dengan nama kita masing-masing, saudara. Saya sebut dengan nama saya Ratna. Ratna, kenapa kamu menangis? Apa sih yang kamu cari? Ganti nama ibu, ganti nama saudara masing-masing. Ya. Saya berkata kepada diri saya sendiri firman ini. Yesus berkata kepada saya, Ratna, saya juga punya pergumulan, saudara. Mungkin kapan yang sudah pernah mendengar, saya juga punya pergumulan. Saya juga bisa, pada saat pergumulan saya sedang dalam keadaan yang saya tidak tahan, saya bisa juga meratap dan menangis. Kalaupun Tuhan pada saat itu mengatakan,
Ratna, mengapa engkau menangis terus? Kasihan kamu cari. Siapa yang kamu cari? Tapi kali ini saya tidak membahas sharing saya pribadi. Saya mau sharingkan teman saya. Ya, teman saya, teman baik saya, sahabat saya. Tapi dia bukan orang Katolik, dia orang Kristen. Ada umurnya persis dengan umur saya. Pada saat anak-anaknya 2 perempuan masih kecil, suaminya selingkuh, dia ditinggal oleh suaminya. Suaminya bukan cuma selingkuh, tapi ditinggal tanpa ada kejelasan, tanpa ada penyelesaian. Penyelesaian artinya cerai atau tidak gitu ya. Tanpa ada apa-apa, suaminya langsung meninggalkan dia, langsung dengan wanita lain, dan langsung menikah, langsung hidup dengan keluarganya yang baru. Jalan waktu berjalan ya, tahun-tahunan, sampai punya anak, 2 juga. Dan teman saya ini saya kasih nama Maria. Ya, teman saya Maria ini sakit hati, saudara. Sakit hati luar biasa. Tanpa tanggung jawab, tanpa uang 1 sen pun, dia ditinggal untuk membesarkan anak perempuan 2 yang masih kecil-kecil. Dalam kemarahannya sebentar dia marah, dia tidak terima, protes dengan keadaan yang tidak adil buat dirinya. Tetapi karena ada suatu rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang luar biasa, dia bertemu dengan seseorang yang membawa dia ke tangan Tuhan. Dia bertobat, akhirnya dengan segala daya, dibantu keluarganya yang lain, saudara-saudaranya yang dari daerah Sumatera, lalu dia bekerja juga dengan apa adanya, bisa menghidupi akhirnya 2 anak ini sampai besar. Lalu, sampai anaknya menikah. Tapi gini, sebelum anaknya menikah, masih anaknya sedang pacar-pacaran begitu. Apa yang diperbuat Maria? Kira-kira kalau saudara menempatkan posisi sebagai Maria, yang ditinggal suami tanpa tanggung jawab, membesarkan anak-anak 2 ini, sudah mengenal Tuhan, berarti kita sudah mengenal hidup doa. Kira-kira berdoa enggak? Minta. Apa kira-kira kalau posisi seperti ini kita minta kepada Tuhan apa, saudara? Rasa-rasanya seperti ini ya, minta kepada Tuhan untuk dia bisa mengampuni suaminya. Ya, tidak mustahil juga minta kepada Tuhan untuk suaminya bisa kembali dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kira-kira begitu ya, nggak salah ya. Mungkin Maria juga berdoa seperti itu, tapi dia tidak terasa hidupnya sambil membesarkan anak-anaknya sudah mengenal Tuhan, terus hidupnya rajin ke gereja. Ini jauh sebelum pandemi ya kejadian ini. Lalu hidupnya mulai melayani anak-anaknya, melayani sekolah minggu. Dia juga melayani dengan ibu-ibu yang sama-sama menjadi pendoa syafaat, gitu ya. Hidupnya ternyata bukan menoleh di batu kubur yang kosong. Bukan, hidupnya bukan fokus melihat batu kubur yang kosong. Kira-kira saya mau menempatkan mungkin kalau Maria ini hari-hari ya ke gereja juga, hidup bersekutu dengan teman-teman di gereja, oke, baca firman, berdoa, mendoakan suaminya, mungkin bisa kembali. Mungkin saja apakah Maria itu setiap hari kira-kira menunggu kapan pintu di depan rumah ini terbuka dan suaminya datang. Itu kira-kira ya. Loh, problematiknya di sana gitu kan, seperti Maria Magdalena, problemnya adalah melihat batu kubur itu kosong gitu ya. Kalau Maria teman saya kira-kira melihat problemnya adalah suaminya kan yang membuat dia menderita. Kapan pintu depan rumah itu ada terketuk dan dibuka suaminya pulang. Tapi ternyata Maria tidak melihat itu. Fokusnya tidak melihat situ. Tuhan tidak dilihat dengan cara menoleh ke belakang. Maria Magdalena menempatkan Tuhan dengan segala bahasa kasih dan pengampunannya
yang mengangkat dia kembali untuk bermartabat sebagai orang yang beriman. Di situ Maria Magdalena melihat dan fokus terus-menerus. Jujur dia bilang sampai dia sharing ke saya, dia sampai lupa dengan suaminya. Karena hari-hari pandangan matanya hanya melihat wajah Allah, mencari wajah Tuhan yang mengampuni dia, wajah Tuhan yang penuh kasih, wajah Tuhan yang menghibur dia, memeluk dia, memberi kekuatan dari hari demi hari, sampai dia bisa membesarkan 2 anak ini, dan sekarang sudah mulai remaja dan punya pacar dan mau menikah. Jalan Tuhan datang dalam hidup Maria. Yaitu apa, saudara? Suatu hari telepon rumah berdering. Dan pada saat telepon rumah berdering itu anaknya yang terima. Kaget semua, ternyata telepon dari bapaknya yang meninggalkan. Keterima anaknya. Dan namanya anak sama bapak, nggak ada bekas bapak, nggak ada bekas anak ya saudara. Terjadilah komunikasi terbuka. Lihat cara jalan Tuhan. Jalan Tuhan mulai menuntut kehidupan Maria dengan 2 anak yang terpuruk ini. Yang ditinggalkan dan dibuang oleh suaminya. Mulai telepon. Buka komunikasi bapak dan anak berbicara. Telepon kedua, telepon ketiga, telepon keempat. Dan Maria mulai tahu bahwa saat-saat tertentu telepon itu dari bapaknya dia tidak mau terima karena anak yang akan. Dan mulai entah bagaimana bapaknya mulai keluar. Mungkin rumahnya bertahun, ini berpuluh-puluh tahun, saudara. Bapaknya punya uang akhirnya, dan anak-anaknya yang dulunya ditinggalkan dan dibuang, bapaknya mulai keluar uang untuk memberikan uang handphone, uang pulsa, ya. Terus berjalan secara kontinu. Akhirnya kebutuhan 2 anak yang ditinggalkan ini bapaknya mulai sadar, dibelikan mobil bekas ya, yang mungkin tidak mahal buat anak-anaknya untuk bisa kuliah dan sebagainya. Kuasa Tuhan berlanjut, saudara. Jalan Tuhan berlanjut. Apa yang terjadi? Suatu saat bapaknya ini tahu bahwa istri yang ditinggalkan, istri dan anak yang ditinggalkan dan dibuang ini belum punya rumah. Akhirnya diberikan sejumlah uang yang fantastis. Kalau boleh saya katakan ini sudah belasan tahun, jadi sekitar kira-kira 250 juta ya kira-kira ya. Keluar uang dan mereka akhirnya bisa membeli rumah kecil di tengah-tengah kota, tapi di gang ya. Bukan rumah, uang segitu nggak bisa dapat ya. Tapi itu sudah karena sudah kira-kira 15-an tahun yang lalu. Dapat rumah untuk istri dan anak yang ditinggalkan. Ya. Lalu belum cerita, belum selesai. Suatu hari seperti rutin bapaknya telepon ke rumah dan yang menerima akhirnya suatu hari Maria. Istri yang ditinggalkan itu, yang menerima telepon. Baru pertama kali. Wah. Dan Maria, teman saya bercerita. Pertama suaminya kaget, takut Maria ini marah-marah, kalap gitu ya, memaki-maki begitu ya. Tapi ternyata Maria ini waktu ditelepon, mengangkat telepon, Maria ini tahu kalau bekas suami yang meninggalkan, tapi dia menyambut dengan baik. Ya, perlu dengan siapa? Dia bilang anaknya masih kuliah. Lalu gimana kabarmu? Si suami kaget setengah mati. Di dalam nada Maria tidak ada nada-nada sedikit pun untuk marah, memaki-maki dia, dan sebagainya. Tapi ada kata-kata yang teduh, lembut, dan sepertinya tidak ada apa-apa. Saya singkat ya, ceritanya ya, saksiannya panjang. Saya singkat, akhirnya suaminya tidak takut untuk berbicara dengan Maria istri yang ditinggalkan. Telepon kedua berlanjut. Mencari anaknya, lama-lama dia mencari Maria. Dengan alasan apa saya nggak ngerti, karena begini, yang sana sudah punya 2 anak,
Dan ternyata dengan istri baru problemnya baru juga. Ya, baru juga berarti bukan bahwa meninggalkan istri lama terus dapat istri baru di sana nggak ada masalah. Tidak juga. Di sana akhirnya bermasalah dalam bentuk yang berbeda. Nggak tahan, ngomong sama siapa nih? Ngomong sama, akhirnya dia ngomong dengan istrinya yang lama yang ditinggalkan ini, karena istrinya ini bisa berbicara dengan penuh kasih. Menjadi orang yang berbeda. Ironinya, pokoknya ya, dia curhat tentang istrinya yang baru dengan istrinya yang lama. Masuk akal enggak Bapak Ibu yang mendengarkan sharing ini? Saya pada waktu mendengarkan pertama kali juga saya hampir tidak percaya. Tapi memang benar terjadi. Sehingga apa? Saya singkat lagi ya. Kok si suami ini merasa bahwa dia kalau berbicara dengan istrinya yang lama, yang dia hianati ini, yang harusnya marah-marah, dan harusnya memaki-maki. Tapi kenapa dia bisa berbicara dengan baik? Kalau saya berbicara dengan dia, kenapa enak? Sedangkan kalau pulang ke rumah, istri yang kedua bawel kayak nenek prepet. Maka suatu hari, saudara, ada sebuah pertanyaan dari suami ini kepada Maria, istri yang ditinggalkan. Itu apa? Suaminya mengajak balik. Mau ngajak balikan. Saudara kalau jadi Maria mau apa enggak? Kreatif ya, kita karena tidak berjumpa jadi nggak bisa omong-omong. Kita tidak bisa berinteraksi. Suami mengajak balikan. Kira-kira kalau saudara mau atau tidak? Tetapi Maria menjawab demikian. Oh, kamu sudah berbuat dosa kepada Tuhan, cukup sekali saja menghancurkan hidup saya. Janganlah berbuat dosa dua kali. Semua pernikahan itu ada masalah yang harus dihadapi. Maka kalau kamu sekarang mengajak saya kembali, tidak bisa. Saya sudah hidup penuh damai bersama dengan Tuhan. Kembali kamu pulang. Perbaiki hubunganmu dengan istri dan anak-anakmu yang baru. Jadilah suami yang baik. Jadilah papa yang baik. Ada enggak saudara cerita seperti ini? Tapi ada. Dan suaminya akhirnya pulang, kembali ke istrinya yang baru, memperbaiki, diajarkan oleh Maria sama istri yang lama, diajarkan berdoa, dan Maria ini juga mendoakan. Dan luar biasanya yang hampir sepertinya mustahil. Mereka orang Tionghoa, saudaraku. Kalau Imlek, ya, saudaraku. Mereka berdua, suami dan istri yang baru, datang kasih angpau kepada Maria, istri yang lama. Masuk akal enggak? Tapi ada yang betul. Saya simpulkan. Jadi, Maria, seperti Maria Magdalena, pengen memiliki jasad atau mayat Yesus untuk menjadi milik dia. Maria teman saya, karena ditinggalkan suami, dia kan batu kuburnya yang kosong itu dah, dia mengharapkan suaminya di situ dan kembali untuk menjadi milik dia. Tapi ternyata jalan Tuhan bukan jalanku. Namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Saudaraku, kadang-kadang jalan Tuhan bukan jalan kita. Tuhan ternyata tidak mengembalikan semuanya seperti yang diharapkan. Karena Tuhan sudah mengubah hati Maria menjadi kekasih Tuhan. Sehingga pada saat suaminya datang pun untuk minta kembali kepada dia, Maria tahu bukan itu jalan Tuhan yang diberikan untuk hidupnya. Tuhan bukan dengan cara Maria memiliki kembali istrinya.
Sama seperti Maria Magdalena pada saat ayat 17, ya, setelah perjumpaan Yesus menyapa Maria dari belakang, Maria menoleh dan dia akhirnya menemukan bahwa itu Yesus, maka Yesus berkata, janganlah, ayat 17 ya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa dan pergilah kepada saudara-saudaraku dan sebagainya. Ya, kepada aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jangan memegang aku. Artinya apa? Artinya apa? Harapan Maria Magdalena dikabulkan Tuhan enggak? Enggak. Dia tidak menemukan jasad Yesus. Kubur itu kosong. Dan Yesus mengatakan, jangan engkau memegang aku. Artinya, aku bukan milikmu satu-satunya. Memang secara teks bahwa aku harus pergi kepada Bapakku ya. Tetapi mari dalam arti atau makna yang sebenarnya bahwa di sini Maria tidak bisa memiliki jasad Yesus. Dia bahkan disuruh sama Yesus, pergi kamu, katakan kepada murid-murid. Lalu Maria dengan penuh sukacita berkata, aku telah melihat Tuhan, ayat yang ke-18. Dia pergi dengan sukacita. Ya, karena jalan Tuhan di dalam penderitaan Maria, di dalam kesedihan Maria untuk tidak menemukan jasad Yesus atau mayat Yesus, tapi justru di situ mengandung satu pengutusan. Yesus menyuruh Maria untuk pergi, untuk menyampaikan berita ini. Bahwa Yesus harus bangkit. Ya, dia diutus untuk menjadi kaki tangan Yesus, menyampaikan kabar gembira. Di dalam sharing Maria apa, teman saya? Dia bukan untuk memiliki suaminya. Tetapi jalan Tuhan yang baru, yang bukan jalan kita adalah dia memerintahkan kepada Maria, dia memberikan penugasan kepada Maria teman saya bahwa selamatkan suamimu. Bukan untuk kau miliki, tetapi untuk diselamatkan di dalam keluarga baru yang sudah dibina. Kalau saudara menangkap makna dari renungan saya malam hari ini, perlu satu perenungan dan refleksi yang dalam di dalam hidup saudara dan saya. Kalau saat ini saudara sedang meratap dan menangis dalam pergumulan yang berat di dalam hidupmu, yuk saudaraku, alihkan fokus dan pandanganmu benar-benar 100% bukan kepada masalahmu yang membuat kita menangis, tetapi justru kita sekarang fokus seperti teman saya Maria adalah mencari wajah Allah. Biarlah Allah yang turun tangan, biarlah Allah yang akan memberikan jalan buat semua masalah kita. Belum tentu dia akan mengulurkan jalan pertolongannya seperti jalan yang kita harapkan, yaitu jari depan. Mungkin Allah datang dengan segala pertolongannya dari Allah belakang, dari Allah kiri, dari Allah kanan. Ada lagu kan yang bilang begini. Tuhan membuka jalan. Saya lupa lagunya ya. Nanti kalau saya ingat lagi saya akan menyanyikan. Tuhan akan membuka jalan segala kebaikannya. Tuhan mempunyai banyak cara segala pertolongannya. Ya. Saya ajak saudara untuk melihat di Yesaya 43. Yuk, saudara, Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Cepat ya, saya bacakan. Yesaya 43 ayat 18 atau ayat 19. 19 saja ya. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. 19 aja. 19 aja ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
Pegang janji Tuhan, saudaraku. Dia akan membuat sesuatu yang baru. Dari arah yang berbeda. Dengan jalan yang tidak seperti kita harapkan. Maka janganlah melihat dari mana Allah datang hanya dengan menolong. Tapi alihkan seluruh pandangan kita dengan sungguh-sungguh serius, fokus. Bukan dari terus-menerus masalah kita. Ya, masalah kita letakkan. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan berarti tidak berusaha. Yang tidak punya pekerjaan bukan berarti tidak mau mencari pekerjaan. Yang sakit bukan berarti tidak mau ke dokter. Bukan. Tetapi jangan itu dijadikan fokus setiap hari. Dan saudara tentukan dengan cara itu Tuhan menolong saya. Saya juga tidak pernah tahu bagaimana cara Allah menolong persoalan saudara. Saya hanya belajar dari Maria Magdalena. Saya juga belajar dari cara bagaimana Maria ibu Yesus menerima rencana Tuhan datang di dalam hidupnya. Saya berusaha untuk mengerti bagaimana cara Tuhan untuk tidak mengabulkan keinginan saya, cita-cita saya di dalam hidup untuk bekerja menjadi wanita sukses dan wanita berkarir. Saya juga belajar. Semua kita masing-masing belajar. Tetapi yang pasti malam ini saya mau katakan kepada saudara, Allah berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kau mengetahui? Bagaimana cara kita mengetahui kalau kita melihat Allah hanya dengan cara menoleh sekali-kali saja kalau saya ada waktu. Dan Tuhan berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun, artinya jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Padang gurun dan padang belantara bukankah itu simbol segala sesuatu yang gersang? Itu simbol dari kondisi yang seakan-akan tidak ada apa-apanya lagi, tidak tersisa lagi. Persis kan di masa pandemi ini. Tapi Tuhan berkata malam ini saudara, dia akan membuat jalan di padang gurun. Dia akan membuat sungai di padang belantara. Daripada kita melihat terus-menerus padang gurun yang tidak ada apa-apanya ini. Di mana di situ kita akan mudah kehilangan harapan. Di mana di situ kita akan mudah untuk tidak bisa melihat masa depan. Kenapa kita tidak terus melihat wajahnya yang penuh kasih? Di situ ada janji. Nantikan saudaraku, nantikan. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, ya Tuhan akan mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Bawa di dalam doamu malam ini. Bawa di dalam doa. Sampai bagaimana saudara dan saya. Di tengah krisis, di tengah pergumulan hidup yang berat. Tapi hatimu bisa tetap bersukacita seperti Maria Magdalena. Dan saudara bisa menyampaikan kepada siapapun, kepada keluargamu, kepada teman, kepada sesama teman yang menderita, dan kepada teman sesama yang berbeban berat, tapi saudara penuh dengan sukacita mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Maria berkata demikian, aku telah melihat Tuhan. Berarti adalah satu ungkapan iman orang yang penuh harapan, yang mengatakan kepada siapapun, aku sudah melihat Tuhan. Kalau orang sudah melihat Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, berarti saudara berani mengatakan kepada siapapun, aku hidup di dalam janji Tuhan. Biarlah kalau sekarang belum terlihat solusi, tetapi kita percaya kita sedang berada di dalam jalan Tuhan. Sebab jalan Tuhan bukan jalan. Rancangan Tuhan bukan rancangan. Amin. Mari saya akan berdoa buat saudara semua malam hari ini. Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan di dalam pembacaan firman. Hamba sungguh berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, baik yang di Zoom maupun onsite di PD Elsa di Cikarang.
Tuhan, Kau melihat kami semua satu persatu. Kami tidak mampu mengatakan dengan jelas apa yang menjadi masalah kami satu persatu, tetapi Engkau tahu. Malam ini Kau nyatakan satu kebenaran bahwa jalan Tuhan bukan jalanku. Beri kami satu pengertian yang luar biasa dan kerelaan untuk menerima dan memahami ya Tuhan, bahwa kami sekarang sedang berada di dalam jalan-Mu. Dan kalau kami sedang berada di dalam jalan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Kami yakin dan percaya. Pasti Tuhan akan memberikan akhir dan solusi atau jawaban yang daripada Tuhan. Yang itu akan membawa satu kehidupan baru buat kami. Karena firman-Mu mengatakan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yang membawa masa depan yang penuh harapan. Dan kami sedang berjalan di dalam rancangan Tuhan. Maka Tuhan yang Maha Kasih, Engkau berikan kekuatan, berkati setiap anak-anak-Mu malam ini Tuhan. Berkati satu persatu kami Tuhan. Berkati. Bukakan setiap jalan keluar buat kami Tuhan. Dan setelah kami bersekutu malam hari ini, kami selesai dan meninggalkan persekutuan ini, Tuhan jadikan kami orang yang sungguh-sungguh berimankan akan janji Tuhan yang akan membawa kami untuk membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai di padang belantara. Berkati Tuhan, berkati. Apapun yang menjadi masalah mereka, bukakan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mempunyai jalan buntu untuk masa depannya. Celikan mata kami Tuhan, untuk bisa mendapatkan dan menemukan jalan Tuhan bagi hidup kami orang yang percaya. Tidak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak. Berkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan, juga hamba-Mu ini, ke dalam tangan belas kasih Tuhan, ke dalam tangan berkat Tuhan. Dan biarlah mulai malam hari ini kami terus melangkah dengan iman dan hidup di dalam jalan yang diatur oleh Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sekarang. Tuhan memberkati saudara. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Ratna Nirmala untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati Ibu, pelayanan dan rencana-rencana serta keluarga Ibu dan komunitas Ibu. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk membantu pekerjaan Tuhan melalui komunitas PDKK Elsa. Teman-teman yang ingin memberikan persembahan boleh langsung ditransfer ke nomor rekening yang sudah ada. Kita naikkan pujian ini, kita mau katakan, ada waktu di hidupku, ya seperti tadi, jalanku bukan jalanmu Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, tak bimbang ataupun ragu. Nantikan
Dan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Ya, Nova silakan untuk pengumuman. Mohon waktunya sebentar ya teman-teman. Pengumuman, terima kasih kepada Ibu Ratna Nirmala untuk pelayanannya pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan, khotbahnya memberkati kami. Terima kasih juga buat saudara-saudari sekalian yang hadir offsite dan yang di Zoom maupun yang di YouTube. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan ada persekutuan minggu depan, bisa online dan onsite juga, dengan tema kemenangan memerlukan kesabaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli jam 7:30. Firman akan disampaikan oleh Pak Tony Tandra. Untuk semua umat yang akan hadir secara onsite, wajib men-scan pelindungi dan mengisi daftar hadir menggunakan masker dan cek suhu sebelum masuk persekutuan doa. Gerakan pantik pom, pantang plastik dan styrofoam. Untuk menunjang gerakan pantik pom diadakan oleh Keuskupan Jakarta, maka dimohon umat yang hadir secara offsite dapat membawa tempat minum atau tumbler sendiri. Oh iya, satu lagi, bagi teman-teman yang mempunyai talenta bernyanyi, boleh menghubungi Pak Made supaya bisa ikut dengan tim kita, supaya kita boleh sama-sama melayani Tuhan dalam pujian. Jadi boleh didaftar ya siapa yang mau. Oke, demikian pengumuman. Ada pengumuman tambahan? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kami mau menginformasikan ya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini bahwa minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya pembicaranya akan hadir ya. Jadi mohon Bapak Ibu boleh bawa teman-temannya juga gitu ya. Kalau yang hari ini memang Ibu Ratnanya kami tidak menginformasikan sebelumnya bahwa kita sudah hybrid. Memang kan kita baru minggu kedua ya. Nah, tapi kayak kemarin kan ketepatan bisa gitu ya ibunya. Kalau ibu ini kita memang harus dia nggak bisa jalan yang terlalu jauh gitu ya. Nah jadi kami berharap minggu-minggu yang akan datang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih boleh ajak keluarganya, teman-temannya ya buat datang ke sini karena pembicaranya nanti akan hadir di sini. Ya itu. Kemudian teman-teman yang di Zoom, yuk kita sama-sama gabung, jangan di Zoom terus, jangan di YouTube terus, datang sini dong. Kita kan mau ketemu muka. Ya, itu dari kami. Kemudian ada pengumuman tambahan lagi, Pak Paulus, saya rasa sudah selesai ya. Ya banyak terima kasih buat kebersamaan kita, pelayanannya buat Nova, Mas Gali, anak kami Noni yang sudah upload dari Surabaya, ya. Kemudian Pak Paulus, Ibu Karolin, dan Pak Wisnu yang sudah mengedarkan kolekte. Banyak terima kasih buat kita semua, ya. Berkat Tuhan menyertai kita senantiasa. Silakan doa penutup. Oh ya. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, selamat malam Yesus, selamat malam Allah Roh Kudus. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan buat segala berkat dan anugerah-Mu, buat kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan buat undangan-Mu hari ini. Kami boleh hadir di tempat ini, baik yang di tempat ini Tuhan, baik yang melalui Zoom, baik yang melalui YouTube. Engkaulah yang menggerakkan hati kami untuk boleh datang memuji dan menyembah Engkau pada malam hari ini Tuhan. Dan Engkau menyegarkan kami dengan firman-Mu, bahwa setiap rencana yang Kau berikan di dalam hidup kami adalah rencana yang terbaik bagi setiap kami. Biarlah kami Tuhan boleh mengimani itu. Biarlah kami boleh tetap berserah dan mengandalkan Engkau di dalam setiap pergumulan apapun yang kami hadapi sesuai yang Kau firmankan hari ini Tuhan. Beri kami kekuatan dan mampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pembicara hari ini. Tuhanlah yang memberkati keluarganya, Tuhan yang memberkati pelayanannya, beri dia kesehatan. Biarlah rencana yang besar boleh Engkau taruh dalam kehidupannya. Untuk setiap umat-Mu juga yang hadir hari ini Tuhan Yesus, apapun setiap pergumulan mereka, kami percaya Engkau yang akan memberikan jalan yang terbaik dan solusi yang terbaik, Engkau yang akan menolong. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sertai kami Tuhan, lindungi kami di dalam setiap perjalanan kami. Biarlah sukacita yang Kau berikan kepada kami Tuhan boleh kami sebarkan ke dalam keluarga kami dan kepada siapapun yang kami temui. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak Nova. Nah Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau pulang, kita mau naikkan lagu penutup. Saya undang untuk kita sama-sama berdiri. Kita mau katakan tiada ku ragu lagi mengikutimu Yesus, dan tiada ku ragu lagi melayanimu. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.